Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu senantiasa memberkahi hidup kita semua. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang peubah acak diskrit. Pertama, kita pahami dulu apa itu peubah acak diskrit. Ini misalnya ada X. X itu unsur-unsurnya ada X1, X2, X3 sampai Xn, di mana unsur-unsur dari X ini atau himpunan dari X ini itu bisa kita cari atau artinya berhingga. Setelah dia katakan diskrit tadi, di mana dia datanya atau unsur-unsur dari diskrit ini dia itu berhingga, bisa kita cari dan jelas angkanya apa-apa saja. Sedangkan untuk peluang dari diskrit itu sendiri, dari kejadian pertama atau X-nya itu sama dengan 0, X itu sama dengan 1, X itu sama dengan 2, sampai X itu sama dengan N. Dari peluang X sama dengan 0 sampai ditambah sampai X sama dengan N itu, kalau kita jumlahkan hasilnya sama dengan 1. Jadi untuk peluang diskrit ini, dia tidak akan lebih kecil dari 0 dan tidak akan lebih dari 1. Jadi maksudnya diskrit ini adalah kalau dijumlahkan semua kejadiannya itu sama dengan 1. Untuk lebih paham, kita akan membahas beberapa contoh soal. Kita masuk ke contoh soal yang pertama. Sebuah uang logam dilempar sebanyak 3 kali. Tentukan peluang munculnya sisi angka serta sampelnya. Jadi di sini ada uang logam. Kita tahu dulu kalau uang logam itu memiliki dua sisi. Yang pertama, yang Garuda itu kita kasih nama gambar. Lalu yang 200 itu kita kasih nama angka. Berarti dia ada gambar dan angka. Berarti ada dua sisi. Lalu dilempar sebanyak 3 kali. Berarti ada berapa kejadian ini dari pelemparan 3 kali ini? Kita lihat uang logam itu ada dua sisi. 2 ya, gambar angka. Sedangkan dilempar 3 kali, berarti kita pangkatkan si 2 ini pangkat 3. Berarti 2 pangkat 3 sama dengan 8. Berarti dari pelemparan 3 kali uang logam itu ada 8 kejadian. Lalu yang ditanya adalah tentukan peluang munculnya sisi angka serta sampelnya. Jadi kita cari di sini dulu sampelnya. Kita lihat ada dia gambar-gambar. Maksudnya sini ada dari 3 kali pelemparan itu dapatlah kita pelemparan pertama ada gambar, pelemparan kedua ada gambar, dan pelemparan ketiga juga gambar. Makanya dia gambar-gambar. Kenapa gambarnya 3 kali? Karena dia 3 kali pelempar. Lalu ada lagi gambar-gambar angka. Berarti ada gambar ketemu 1, gambar lagi yang kedua, lalu yang ketiga si angka. Lalu ada gambar angka gambar. Maksudnya di sini ada kenapa dia berbeda walaupun angkanya cuma sama-sama 1 karena beda posisi. Kalau yang pertama tadi angkanya itu diketemui pada pelemparan ketiga. Kalau di sini gambar angka gambar ini dia itu angkanya ketemu di pelemparan kedua. Juga beda artinya dengan ini angka gambar-gambar, berarti angkanya itu diketemui pada pelemparan yang pertama. Lalu ada lagi yaitu gambar angka-angka, angka gambar angka, angka-angka gambar, dan angka-angka-angka. Jadi kalau kita hitung semua di sini adalah jumlahnya 8. Inilah dia dapat 8 ini. Bisa dicari dari sampel atau bisa langsung kita cari dari 2 pangkat 3 sama dengan 8. Sedangkan untuk mencari peluang munculnya sisi angka ini, kita buat dulu peubah acaknya atau kemungkinannya itu kejadiannya. Ini dia, karena dia ditanya angka, berarti kita mulai dia kalau dalam diskrit ini dia selalu dimulai dari angka 0. Angka 0 berarti maksudnya itu dari 3 pelemparan itu tidak diketemui angka sama sekali, berarti makanya dikatakan 0. Lalu ada 1, berarti dari pelemparan 3 kali itu ada 1 angka yang muncul.
ada angka muncul 2 kali dan ada angka muncul 3 kali. Berarti batasnya yaitu sampai 3 saja karena dia cuma 3 kali pelemparan. Berarti discrete itu selalu dimulai dari 0 ya. Discrete selalu dimulai dari 0 pokoknya. Sedangkan untuk mencari peluangnya kita buat karena discrete itu selalu dia identik dengan tabel. Untuk X ini dia ada kemungkinan 0, kemungkinan 1, ada kemungkinan 2, dan ada kemungkinan 3. Sedangkan peluang itu dia selalu dalam bentuk pecahan. Kita buat dia pecahan. Ini kenapa 8? Karena ini untuk penyebutnya. Kenapa 8? Karena jumlah kejadiannya semua ada 8, makanya 8. Lalu kita perhatikan 0. 0 ini ada berarti maksudnya tidak diketemui angka sama sekali. Kita lihat dia dari sampel ini mana yang tidak diketemui angka sama sekali. Ada 1 yaitu gambar. Maka kita buat dia 1. Jadi peluang dari X sama dengan 0-nya adalah 1/8. Lalu ada lagi ditemui angkanya 1 kali. Pernya juga 8 karena kejadian semuanya 8. Lalu kita hitung ketemunya angkanya 1 kali. Berarti ada GGA, ada GAG, lalu AGG. Berarti ada 3. Berarti 3/8. Sedangkan untuk muncul angkanya 2 kali. Pernya juga sama 8. Muncul angka 2 kali ada gambar angka-angka 1, angka gambar angka 2, lalu ada angka-angka gambar di 3. Di 3/8. Lalu muncul angka 3 kali atau kemungkinan X-nya sama dengan 3. Ada berapa dia? Ada 1 saja, berarti dia kita buat 1/8. Itulah dia dalam discrete tadi yang dimaksudkan itu dia itu berhingga. Kita bisa cari dia, oh jadi kemungkinannya itu ada 0, 1, 2, 3. Itu yang dikatakan berhingga. Sedangkan untuk peluang sama dengan 1 tadi maksudnya apa? Ini dia yang dari 0 sampai 3 ini bisa kita hitung. 1/8 ditambah 3/8 itu adalah 4/8. 4/8 ditambah 3/8 adalah 7/8. 7/8 ditambah 1/8 adalah 8/8. 8 bagi 8 sama dengan 1. Itulah dia dalam discrete tadi. Dia berhingga dan peluangnya sama dengan 1. Kita langsung ke contoh soal yang kedua. Sebuah kotak berisi 4 bola hijau dan 3 bola coklat. Dari kotak diambil 2 bola secara berurut. Setelah 1 bola diambil, bola dikembalikan lagi. Tentukan peluang terambilnya bola hijau. Untuk soal nomor 2 ini berbeda dengan soal yang nomor 1 tadi. Kenapa berbeda? Kalau nomor 1 tadi itu dia uang logam. Uang logam itu dia satu bendanya tapi dia memiliki 2 sisi. Jadi intinya itu dia satu benda. Sedangkan untuk nomor 2 ini berbeda, 4 bola hijau. Jadi bolanya itu terpisah-pisah, berarti hijaunya itu bolanya ada 4 buah gitu. Jadi bendanya ada 4 buah. Dan 3 bola coklat, berarti bola coklatnya ada 3. Makanya dia beda dengan tadi. Kalau yang tadi itu dia satu benda, kalau ini bendanya banyak. Kita langsung saja ke penyelesaiannya. Sebuah kotak berisi 4 bola hijau. Jadi kita langsung tulis 4 hijau dan 3 bola coklat. Berarti 3 coklat. 3 coklat. Setelah itu ini dia kita jumlahkan. Kita jumlahkan dia 4 ditambah 3 sama dengan 7. Berarti bendanya ada 7. Itulah dia bedanya dengan nomor 1 tadi. Nomor 1 itu bendanya ada 1. Kalau di sini bendanya ada 7. Lanjut. Dari kotak diambil 2 bola secara berurut. Berarti dia itu 2 bola berurut. Berarti 2 bola udah kita ambil 1, nanti kita ambil lagi 1. Itulah yang dikatakan 2 berurut. Setelah 1 bola diambil, bola dikembalikan lagi.
berarti udah diambil 1, kita kembalikan lagi. Tentukan peluang terambilnya bola hijau, berarti dia itu adalah yang ditanya bola hijau. Berarti yang diambil bola hijau dan dengan pengembalian. Maksud dari kata arti pengembalian itu adalah seperti ini. Ini ada kotak yang tadi dari soal 4 hijau dan 3 coklat. Lalu kita ambil 1 warna hijau. Misalnya nih ya, 1 warna hijau. Kita ambil 1. Setelah itu kita masukkan dia lagi ke dalam. Itulah dia arti dengan pengembalian. Setelah diambil 1, dimasukkan lagi. Oke, kita lanjut. Kita tulis dulu yang di slide tadi. Setelah itu baru kita cari peubah acak atau kemungkinan dari kejadian ini. Kita tulis dulu peubah acaknya, kita kasih nama X. Lalu kemungkinan yang pertama adalah 0. Kenapa 0? Berarti maksudnya di sini adalah dari pengambilan 2 bola itu tidak terambil hijau sama sekali. Lalu 1, berarti dari 2 pengambilan itu 1 bola hijau yang terambil. Lalu 2, berarti dari 2 pengambilan itu bola hijau yang diambil kedua-duanya. Lanjut, apakah ada 3? Tidak, cuma sampai 2. Kenapa sampai 2? Karena yang diambil hanya 2 bola. Tidak mungkin kita tulis 3 karena dia cuma 2 bola, berarti kemungkinannya sampai 2 saja. Kita lanjut, peluang X sama dengan 0. Kita tulis dulu ini. Ini ada bentuk pecahan, kita kosong aja dulu atas dan bawahnya. Kita tulis dia ada 2. Kenapa? Karena dia 2 bola, berarti makanya ada 2. Untuk ini kita tulis dulu yang di bawah penyebutnya. Untuk yang di bawah itu adalah jumlah semua bola. Jumlah semua bola adalah 7. Lalu karena kemungkinan di sini adalah 0, yang hijaunya berarti yang kita perhatikan adalah si coklat. Berapa coklat di sini? 3. Berarti untuk yang di atas kita tulis 3. Berarti kemungkinan pertama dari pengambilan pertama itu yang diambil adalah si coklat. Sedangkan untuk pengambilan kedua itu sama karena dia 0, kemungkinan hijau itu 0, berarti untuk yang di sini juga, berarti di sini juga 7. Kenapa 7? Karena dia itu dengan pengembalian, berarti artinya dalam kotak ini ada 7 bola. Kita ambil 1, berarti otomatis dalam kotak itu kan tinggal 6. Tapi di sini kita kembalikan lagi yang kita ambil itu, masukkan lagi ke dalam kotak, berarti dia jadi 7 lagi. Makanya di sini untuk pengambilan bola yang kedua ini pernya juga 7. Sedangkan untuk yang di atas, karena hijaunya itu adalah 0, berarti di atas juga kita buat 3, berarti coklat juga. Berarti inilah dia coklat. Berarti dari 2 bola itu yang diambil adalah coklat. Berarti sama dengan 3 kali 3, 9, 7 kali 7, 49. Lanjut ke peluang ditemukan bola hijau 1. Kita tulis langsung ke sini. Ada 2 ya, 2 pengambilan. Untuk yang di bawah sama dengan tadi 7 juga. Lalu untuk yang di atas, nah katanya bola hijau itu diambil 1 buah dari pelemparannya atau terambil 1 bola hijau. Berarti kita boleh di sini kita tulis 4. Kenapa 4? Karena hijau. Berarti jadi pengambilan pertama itu ditemukan hijau. Sedangkan untuk yang kedua sama ya pernya karena dia pengembalian, berarti 7 juga. Sedangkan untuk yang kedua pengambilan bolanya itu adalah si coklat. Kenapa? Karena dia tadi dari pengambilan pertama itu sudah si hijau. Sedangkan kemungkinannya kan cuma 1 yang hijau, berarti otomatis yang kedua pasti si coklat. Lanjut kita kalikan. 4 kali 3 12, 7 kali 7 49. Ada kemungkinan. Inilah ada perbedaan antara kejadian yang pertama dengan kejadian kedua. Kalau kejadian pertama itu yang berarti coklat-coklat saja. Kalau untuk kejadian kedua ini beda dia. Misalnya ini sama ya, 7 kita tulis di bawah. Ada kemungkinan si coklat itu yang ditemukan dulu dari pengambilan tadi itu. Si coklat dulu yang kita temukan. Habis itu baru si
hijau. Jadi dia beda. Susunan itu pun juga berbeda kalau dia dalam kejadian soal nomor 2 ini susunannya berbeda gitu. Dah sama dengan yang satu tadi, nomor 1 juga berbeda ya. Lanjut kita kalikan 3 kali 4 12, 7 kali 7 49. Dah. Karena tidak ada lagi yang diubah bentuknya, makanya sampai sini aja. Lanjut ke peluang yang kedua atau kejadian yang ini ditemukan 2 bola hijau. Langsung 7-nya sama, kita bikin 7 dulu. Yang berarti 2 bola hijau ya, karena dia X sama dengan 2 berarti bola hijau itu dari pengambilan itu ada 2, kedua-duanya bola hijau gitu maksudnya. Jadi untuk yang di atas kita tulis 4 karena dia bola hijau gitu, itu kan ada 4 jumlahnya. Sedangkan untuk pengambilan kedua juga 4 karena dia kedua-duanya bola hijau, berarti 4 kali 4 16, 7 kali 7 49. Inilah dia, jadi kemungkinan dia bola hijau itu terambil ada 0, ada 1, dan ada 2. Sedangkan untuk peluang pengambilan dia tidak ditemukan sama sekali adalah 9/49. Sedangkan untuk peluang dia terambil 1 kali itu adalah, karena dia ini ada 2 kejadian, berarti kita jumlahkan 12/49 ditambah 12/49, berarti 24/49. Sedangkan untuk dia terambil kedua-duanya bola hijau adalah 16/49. Karena dia adalah diskrit, maka kita buat dia dalam bentuk tabel. Untuk yang di atas sama kita tulis 0. Untuk kejadian 0 adalah 4/49. Untuk kejadian 1 24/49, yaitu dari mana dapat 24 ini, yaitu dari 12/49 ditambah 12/49. Sedangkan untuk kejadian 2 adalah 16/49. Kita lanjut ke soal nomor 3. Sebuah kotak berisi 5 bola merah dan 3 bola kuning. Dari kotak diambil 2 bola secara berurut tanpa pengembalian. Tentukan peluang terambilnya bola merah. Sama, ini berarti sama ya dengan caranya dengan yang nomor 2 tadi, tapi ini ada yang berbeda. Kita lihat nanti perbedaannya. 5 bola merah, langsung kita tulis 5 merah. Dan 3 bola kuning, berarti 3K. Setelah itu kita jumlahkan. 5 ditambah 3 sama dengan 8. Dari kotak diambil 2 bola secara berurut, berarti 2 berurut. Tanpa pengembalian, tentukan peluang terambilnya bola merah. Berarti yang ditanya di sini adalah bola merah tanpa pengembalian. Untuk arti dari tanpa pengembalian itu seperti ini. Ini kan ada dalam kotak nih 5 merah dan 3 kuning. Lalu kita ambil misalnya 1 merah. Nah, setelah dia dikeluarkan tadi itu dia tidak dimasukkan lagi. Itulah dia bedanya dengan yang tadi. Kita ambil tapi tidak kita masukkan lagi. Makanya dikatakan tanpa pengembalian. Jadi awalnya di dalam ini ada 8, kita keluarkan 1 jadi 7. Cara penyelesaian yang contoh ketiga ini sama, kita tulis dulu ininya, kita salin. Lalu baru kita langkah selanjutnya adalah kita tentukan kemungkinan atau peubah acaknya. Kemungkinannya yang pertama adalah 0, tidak terambil merah sama sekali. Kemungkinan kedua adalah 1, terambil merah 1 kali. Dan kemungkinan yang ketiga adalah 2, berarti terambil merah kedua-duanya. Untuk caranya ini sama dia dengan contoh yang kedua tadi, tapi ada sedikit perbedaan dalam menentukan angkanya. Kita langsung ke peluang X sama dengan 0-nya. Karena dia 2 berurut, berarti ini juga sama dia 2.
Ini dia untuk yang pengambilan pertama, untuk penyebut atau yang di bawahnya ini, karena jumlahnya semuanya 8, kita tulis dulu 8 di sini. Untuk yang di atas itu, karena dia yang dikatakan di sini peluangnya adalah yang merah ini tidak terambil sama sekali, berarti yang kita perhatikan adalah si kuning. Berapa kuning? Ada 3, makanya kita tulis 3 di sini. Berarti pengambilan pertamanya adalah 3/8. Sedangkan untuk pengambilan keduanya, untuk di bawahnya ini kita tulis 7. Kenapa 7? Karena awalnya kan dalam kotak itu ada 8. Lalu kita ambil 1, berarti tinggal 7 di bawah. 8 kurang 1, 7. Makanya untuk yang di bawah penyebutnya ini adalah 7. Sedangkan untuk yang di atas, dia kan katanya bola kuning. Kuning nih kan, bola kuning yang diambil kan, karena merahnya 0, berarti kuning kita ambil lagi kan. Pertama tadi kuningnya ada 3, lalu kita ambil 1, berarti otomatis si kuning dalam kotak itu tinggal 2. Berarti makanya di pengambilan kedua ini kuningnya tinggal 2. Berarti 3 kali 2, 6. 8 kali 7, 56. Itu untuk kemungkinan yang pertama. Kemungkinan kedua yaitu X sama dengan 1. Sama ininya juga. Untuk yang pertama pernya masih utuh ya, karena dia pengambilan pertama otomatis pernya masih utuh, yaitu penyebutnya masih utuh 8. Sedangkan untuk yang di atas kita tulis 3. Berarti untuk yang pengambilan pertama ini kita ambil dulu kuning misalnya. Lalu baru yang pengambilan kedua, karena dia 8 kurang 1 jadi 7. Karena dia di sini X-nya sama 1, berarti merahnya jumpa 1. Karena pengambilan pertama sudah si kuning, berarti pengambilan kedua baru si merah. Berapa merah? 5. Kenapa tetap 5? Kenapa tetap 5? Karena yang pertama tadi itu yang diambil adalah kuning, berarti yang berkurang itu adalah si kuning, berarti merah ini masih utuh, makanya pengambilan kedua dia 5. 3 kali 5, 15. 8 kali 7, 56. Sedangkan ini kan karena dia ada, sedangkan untuk kemungkinan kedua ini ada beberapa cara. Nah, ini dia pernya juga 8 ya. Pernya juga 8. Kalau tadi itu kemungkinannya itu kuning dulu yang diambil baru merah. Kalau ini kita tulis dulu merah dulu baru si kuning. Berarti 5/8 kali 3/7. Karena cuma beda posisi saja gitu. Karena tadi pertama adalah si kuning baru merah, kalau ini merah dulu baru kuning. Berarti 5 kali 3, 15, 8 kali 7, 56. Untuk kejadian atau kemungkinan yang ketiga, ini dia sama 2. Pernya untuk pengambilan pertama masih 8. Sedangkan karena 2 berarti artinya dalam pengambilan 2 ini adalah si merah kedua-duanya. Merah berapa? 5. Karena belum ada diambil sama sekali, berarti di atas juga 5. Untuk pengambilan kedua ini juga sama 7, karena dia dikurang 1, 8 kurang 1 sama dengan 7. Makanya ini pernya 7. Sedangkan untuk pengambilan kedua karena dia merah kedua-duanya, berarti otomatis 5 dikurang 1, 4. Jadi untuk di atas 4. Jadi 5 kali 4, 20. 8 kali 7, 56. Jadi dapatlah untuk peluang kemungkinan X sama dengan 0 itu adalah 6/56. Untuk kemungkinan kedua atau X sama dengan 1 adalah 15 tambah 15 berarti 30. 30/56. Dan untuk kemungkinan ketiga atau X sama dengan 2 adalah 20/56. Sama dia, kita buat tabelnya. X-nya 0, kemungkinannya peluangnya adalah 6/56. Kemungkinan dia terambil 1 adalah 30. 30 itu didapat dari 15 ditambah 15 per 3. 15 berarti 30/56. Sedangkan yang kedua adalah
20/56. Jadi inilah kemungkinan peluang terambilnya si merah.